Suatu kemajuan pembangunan akan menjadi sia-sia jika lingkungan hidup di dalamnya tidak diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 14 PADH, akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai reklamasi dan dampaknya terhadap ekologi. Namun, sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Lydia Natalia dengan NIM F4401221032. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Nur Rahman. Kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan tentang reklamasi. Mari kita simak video berikut ini. Nah, di video sebelumnya itu merupakan salah satu contoh dari reklamasi. Berdasarkan Kepmen ESDM nomor 1827 K/30/MEM/2018, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Setelah melalui proses reklamasi, dilanjut dengan proses revegetasi. Pada dasarnya, reklamasi dan revegetasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan pasca penambangan. Namun, dalam sisi lain, reklamasi sendiri memiliki dampak positif seperti meningkatkan pariwisata, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Hilmi Emanuel Hakim dengan NIM F4401221037. Nah, apa sih dampak kegiatan reklamasi tersebut yang dapat dirasakan secara langsung? Menurut Sampono et al. 2012, dampak kegiatan reklamasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dampak kegiatan terhadap ekonomi, dampak reklamasi terhadap kegiatan sumber daya alam, dan dampak reklamasi terhadap ekosistem. Yang pertama, dampak terhadap kegiatan ekonomi akan dirasakan secara langsung oleh nelayan dikarenakan lahan untuk proses produksi perikanan tersebut akan terdampak oleh proses dari reklamasi tersebut. Nah, apa sih yang bisa dicegah dari kegiatan reklamasi yang akan berdampak terhadap nelayan tersebut? Mungkin yang pertama adalah pemerintah bisa memfasilitasi atau memodalkan nelayan terhadap kegiatan sektor pariwisata atau sektor industri dari kegiatan reklamasi. Dan yang kedua adalah dampak kegiatan reklamasi terhadap sumber daya alam. Penekanan sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus oleh kegiatan reklamasi akan berdampak terhadap ekosistem sekitar. Dan itu juga akan berdampak terhadap pengurangan jumlah ekosistem tersebut. Nah, apa sih yang bisa diatasi dari kegiatan reklamasi terhadap sumber daya alam tersebut? Yang pertama adalah evaluasi dan monitoring oleh masyarakat dan pemerintah guna meminimalkan dan mencegah dampak dari kegiatan reklamasi tersebut. Terdapat perangkat-perangkat manajemen yang terkait dalam pelaksanaan reklamasi ini. Perangkat-perangkat tersebut meliputi pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu pembuatan undang-undang, pembuatan AMDAL, serta pelaksanaan UPL dan UKL. Dasar-dasar Undang-Undang AMDAL di Indonesia meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, kemudian Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, serta kultural. Terdapat beberapa studi kelayakan dalam pelaksanaan UKL dan UPL. Studi kelayakan tersebut meliputi kelayakan teknis, kelayakan finansial ekonomis, serta kelayakan lingkungan hidup. Kemudian, peran perusahaan dalam hal ini yaitu mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam perencanaan, pembangunan, serta perawatan suatu proyek. Dan yang terakhir, peran masyarakat dalam hal ini yaitu melakukan pengamatan langsung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan,